Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Samsung seri A memang selalu memberikan hal yang menarik. Salah satunya HP yang ada di tangan gue ini yang bisa dibilang menarik. Karena di dalam paket pembeliannya kalian bisa mendapatkan kepala charger. Iya, kepala charger. Enggak. Jadi memang Samsung Galaxy A14 5G ini memiliki banyak keunggulan kalau gue pakai belakangan ini. Dan keunggulan ini yang tidak dimiliki oleh brand-brand lain sekelasnya. Salah satunya soal kameranya. Serius deh, kamera dari Samsung Galaxy A14 5G ini bisa dibilang yang terbaik lah buat HP sekelas 5G 2 jutaan. Mengapa demikian? Dari segi kestabilan video, HP ini benar-benar stabil banget. Bahkan bisa dibilang jauh lebih stabil ketimbang HP sekelasnya, yang dimana tidak ada fitur image stabilization ataupun fitur kestabilan video. Jadi Samsung Galaxy A14 ini jauh lebih unggul dan cocok banget buat kalian yang doyan konten di outdoor. Oh ya, untuk resolusi sendiri HP ini tuh cuma mentok sampai Full HD plus 30 fps. Tapi menurut gua ini nggak masalah. Soalnya HP-HP yang di pasaran dengan kelas yang sama juga mentok sampai Full HD 30 fps aja. Selain itu, berkat 50 megapiksel, hasil foto yang diberikan bener-bener cakep banget. Bisa dilihat dari segi detail, di sini fotonya kelihatan tajam walaupun agak sedikit sharp ya teman-teman. Nah, untuk soal kualitas warnanya juga kelihatan colorful. Namun colorfulnya itu tidak seperti brand-brand lain yang dimana itu terlalu gonjreng, jadi nggak ada naturalnya sama sekali gitu loh. Lain cerita di Samsung Galaxy A14 5G ini, walaupun memang agak sedikit dituning untuk warnanya biar lebih colorful, tapi vibe-nya itu masih kelihatan natural kok. Jadi kalian yang suka foto natural nggak usah khawatir bakalan kelihatan gonjreng warna dari HP si Samsung Galaxy A14 5G ini buat kualitas fotonya. Paling concern dari HP ini cuma masalah processing gambarnya aja sih, yang menurut gue itu terlalu lama sehingga kalian gak bisa foto burst karena processingnya itu cukup memakan waktu sekitaran 3 detik pas waktu kalian jepret sekali foto. Kekurangan selanjutnya yaitu dari sektor kamera depannya nih. Ya bisa dibilang kamera depannya ini tidak bisa kalian andalkan untuk kamera profesional buat selfie kamera. Namun memang ini udah sekelas HP 5G 2 jutaan, bisa menghasilkan foto yang bisa dibilang itu pas-pasan banget. Soalnya resolusinya cuma 13 megapiksel aja dan hasilnya ya seperti itulah, bisa kalian lihat aja. Detailnya kurang, warnanya juga bisa dibilang cukup dan warnanya ini agak sedikit pucat kalau menurut gua. Beralih ke bagian desainnya yang cukup gue suka dari HP ini, karena desainnya ini mirip seperti Galaxy S series, yang dimana memang DNA A series itu menggunakan DNA Galaxy S series. Jadi jangan kaget kalau misalkan memang HP ini tuh mirip banget menurut gua. Tapi yang gue bikin ilfeel dari HP ini yaitu masalah ketebalannya, yang dimana kapasitas baterai 5000 mAh tapi kok ini tebel banget gitu loh. Bahkan ini udah serasa kayak powerbank 10.000 mAh. Ya menurut gue ini menjadi salah satu kekurangan juga dari Samsung Galaxy A14 5G. Apalagi bagi lu yang gak suka sama HP yang tebel-tebel, apalagi yang suka dengan HP compact seperti gue ini, pasti bakalan ilfeel pas waktu pegang HP ini. Tapi untuk masalah frame, gue jujur cukup nyaman lah waktu dipegang dari HP ini, walaupun memang agak sedikit tebel ya. Soalnya framenya ini nggak mengotak, masih masih melengkung gitu loh ya. Tapi serasa feelnya itu nyaman banget kalau menurut gua. Nah untuk warna juga gue cukup suka nih, apalagi dengan varian warna yang gue pilih ini, yaitu dark red. Walaupun begitu, Samsung juga menyediakan 3 opsi warna lain kok, seperti black, terus juga light green, dan juga silver. Jadi bisa kalian pilih aja sesuai dengan kemauan kalian. Buat kelengkapan port, HP ini juga cukup lengkap. Ada USB Type-C, jack 3,5 mm, tombol fingerprint yang sudah side mounted, dan juga tombol-tombol lainnya. Paling yang absen cuma dari segi speakernya aja sih ya, yang bisa dibilang masih mono. Tapi walaupun masih mono, kualitas speaker yang diberikan dari HP ini tuh menurut gue oke lah ya. Bassnya dapet, terus juga masih nyaman juga kalau misalnya kita setting ke 100%. Jadi menurut gua not bad lah ya.
Tapi memang ini menjadi salah satu konsen kalau misalkan kalian pilih HP 5G. Dan ada bagian yang cukup banyak yang dikorbankan. Salah satunya sama seperti si bezel layar HP ini, yang dimana kelihatan tebel banget. Bahkan ini lebih tebel daripada yang gue bayangkan. Kalian bisa lihat aja nih sendiri. Untuk tebelnya ini bisa rasa seperti HP 1 jutaan gitu loh. Ini menjadi kekurangan utama juga sih dari Samsung Galaxy A14 5G ini. Apalagi desainnya masih pakai desain layar yang kuno gitu loh, yaitu water drop display. Ya minimal water drop lah ya, ciri khas dari Samsung. Tapi HP ini masih pakai water drop display. Nah, secara spek layarnya ini cukup lumayan menarik sih, tapi ya dari segi panelnya dia pakai panel PLS LCD beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Jadi secara gambar yang dihasilkan kelihatan tajam nih, dan warnanya juga kelihatan colorful, apalagi didukung dengan refresh rate yang cukup tinggi yaitu 90 Hz. Membuat HP ini serasa nyaman kalau misalkan kita gunakan sehari-hari. Buat nonton film juga kelihatan tajam, scrolling sosial media juga udah smooth banget berkat 90 Hz-nya ini. Terus juga buat main game sangat-sangat responsif kalau menurut gua, anti delay lah bahkan. Paling yang cukup mengganggu yaitu masalah bezelnya aja yang setebal seperti omongan mantan gitu loh. Berbicara soal spesifikasi, HP ini didukung dengan SoC MediaTek Dimensity 700 5G. Sebelumnya gue mau minta maaf banget ya, karena di video unboxing gue menyebut HP ini tuh menggunakan Exynos. Ternyata yang Exynos itu adalah versi globalnya, dan versi Indonesia itu masuk yang pakai Dimensity 700 5G. Udah cukup banget lah sebenarnya SoC yang satu ini untuk kebutuhan aktivitas kalian sehari-hari. Buat main game lancar jaya seperti game PUBG Mobile dapat disettingan smooth ultra. FPS-nya juga berjalan sangat stabil lah di angka 40 FPS. Dengan catatan untuk suhunya juga agak sedikit panas ya. Pas waktu kita main agak sedikit over gitu loh, karena buat main game PUBG Mobile kita tes sampai 30 menit. Lalu untuk giroskopnya di sini lancar jaya, anti delay sama sekali, yang menurut gue udah oke lah ya, karena memang giroskop dari HP ini bahkan lebih lancar ketimbang HP-HP 2 jutaan yang ada di pasaran. Buat main game Genshin Impact juga cukup lancar kok, dengan settingan low 60 FPS. FPS rata-rata yang didapat dari HP ini tuh di angka 24 sampai 35an FPS. Namun yang gue rasakan HP ini pas waktu main game Genshin Impact, baterainya itu agak sedikit boros. Ya gue mainnya sekitaran 20 menitan lah ya, dan baterai ini itu cukup lumayan boros kalau menurut gue, dengan kapasitas sebesar 5000 mAh. Untuk baterainya memang ya kapasitasnya cukup standar lah ya. Fast charge-nya juga standar banget, yaitu 15 watt aja. Kesimpulannya, Samsung Galaxy A14 5G ini menjadi salah satu HP yang menarik banget buat kalian pilih. Kalau kalian yang tidak terganggu dengan bezel yang tebal seperti omongan mantan ini. Kalau misalkan kalian nggak masalah, ya jelas HP ini menarik banget. Apalagi secara spek udah oke banget. Fitur juga lengkap lah ya, seperti NFC juga udah ada di HP ini. Paling concern gue cuman dari segi layarnya aja sih yang sedikit mengganggu, apalagi dengan bezelnya yang setebal gaban ini. Namun dibalik itu semua, Samsung memang punya alasan lebih kali ya untuk menekan harga juga. Ya mungkin kalau bezelnya dibikin tipis, terus juga desain layarnya dibikin pansol, bakalan laku keras nih HP, gue yakin banget. Tapi mungkin Samsung memang tidak rakus banget lah soal HP entry levelnya mereka. Jadi guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya soal HP ini, bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian pengen nanya secara private, bisa langsung DM ke Instagram kita di @rapidtechno. Jika temen-temennya pengen kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Ya Samsung emang bagus ini HP.